Halo trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai apa sih perbedaan antara UOM Consumer Sentiment dan UOM Inflation Expectation. Apa perbedaan antara dua data ekonomi ini? Kita akan jelaskan ke teman-teman semua agar tahu apa yang menjadi perbedaan ketika dua data ini dirilis secara bersamaan, kemudian mana data yang perlu kita lihat. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail terkait perbedaan UOM Consumer Sentiment dan UOM Expectation Inflasi, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di broker XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di broker XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silahkan teman-teman buka menu playlist di channel Forex Club di Indonesia ini. Di bagian menu playlist di channel Forex Club di Indonesia, di sini telah kami buatkan satu playlist khusus yaitu belajar trading forex dari nol. Di dalam playlist yang ini telah kami buatkan panduannya dengan sangat-sangat lengkap step by step gimana caranya daftar akun trading di broker XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya agar teman-teman semua punya akun trading di broker XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai apa sih perbedaan antara UOM Consumer Sentiment dan UOM Inflation Expectation. Kita buka kalender ekonomi ya teman-teman. Di sini kita pakai forexfactory.com. Kita klik kalender. Kita setting terlebih dahulu kalender ekonominya. Di bagian filter di sini kita pilih yang USD. Oke, kemudian yang tipe news dengan tidak berpengaruh ini kita unchecklist. Kemudian klik apply filter. Untuk waktunya di sini kita pilih mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Kita pilih untuk data-data ekonomi yang berhubungan dengan US untuk bulan ini apa saja. Nanti di sini akan muncul tanggal berapa, jam berapa, kemudian mata uang yang dipengaruhi. Jadi di sini kita checklist USD, maka hanya data ekonomi yang berhubungan dengan USD saja yang ditampilkan. Kemudian kita masuk ke pembahasan intinya mengenai apa sih perbedaan antara UOM Consumer Sentiment dan UOM Inflation Expectation. Ini apa yang menjadi perbedaan? Kita bahas dari yang di atas dulu, Consumer Sentiment. Apa yang dimaksud dengan data ekonomi ini? Ini merupakan sebuah data ekonomi ataupun indeks yang mengukur tentang tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi sekarang, kondisi ekonomi ke depan, dan keuangan pribadi mereka. Indeks ini dikeluarkan oleh UOM. UOM ini Universitas of Michigan. Jadi mereka melakukan survei terhadap responden-responden yang sudah terpilih. Kemudian ada 3 pertanyaan yang mereka berikan. Yang pertama mengenai perkiraan kondisi ekonomi itu sekarang seperti apa. Kemudian apakah mereka optimis terhadap kondisi ekonomi ke depan dan juga situasi kondisi keuangan pribadi mereka. Jadi ada 3 hal yang menjadi fokus utama. Pertama adalah kondisi ekonomi saat ini, harapan ekonomi ke depan, dan juga kondisi keuangan mereka. Jadi 3 data ini yang nanti akan menghasilkan indeks sentimen konsumen. Seperti itu. Kemudian data ini dirilis berbarengan dengan UOM Inflation Expectation. Ini apa maksudnya? Ini merupakan sebuah data ekonomi yang sama-sama dikeluarkan oleh University of Michigan. Jadi mereka melakukan survei tidak hanya pada sentimen konsumen, akan tetapi mereka juga menanyakan mengenai proyeksi mereka terhadap inflasi ke depan seperti apa. Umumnya untuk inflasi 1 tahun ke depan dan juga 5 tahun ke depan. Nah, mana yang perlu kita lihat sebagai trader? Kalau kita sebagai trader, tentu data ekonomi yang kita lihat tuh
consumer sentiment, di mana ini menggambarkan kondisi penduduk di Amerika Serikat itu optimis atau pesimis terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Jika data yang dihasilkan, data aktualnya itu lebih besar daripada proyeksi, maka ini menandakan bahwa penduduk di AS itu optimis terhadap kondisi ekonomi dan keuangan mereka. Jadi tentu ini akan menyebabkan daya beli naik dan akan menyebabkan mata uang USD menguat. Sedangkan untuk data ekonomi yang inflation expectation, ini tentu digunakan oleh para pembuat kebijakan. Mereka menilai berapa sih inflasi yang diharapkan oleh penduduk. Jika kondisi inflasi sekarang ini lebih besar daripada ekspektasi yang diharapkan oleh penduduk, tentu Bank Sentral memiliki kewajiban untuk menurunkan inflasi yang saat ini. Jadi kesimpulannya, consumer sentiment ini perlu kita gunakan datanya sebagai trader untuk menilai kondisi perekonomian di negara yang bersangkutan itu seperti apa, apakah penduduknya optimis atau pesimis. Sedangkan inflation expectation ini digunakan datanya oleh para pembuat kebijakan untuk menilai inflasi yang sekarang ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Seperti itu. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Kedua data ekonomi ini dirilis secara bersamaan. Frekuensinya 1 bulan itu dirilis 2 kali. Yang pertama di pertengahan bulan, ini sebagai data awal. Kemudian di akhir bulan sebagai data final. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaan teman-teman pada kolom komentar di bawah. Bagi sahabat FCI semua yang ingin belajar analisis fundamental lebih lengkap dan ingin belajar gimana cara membaca data-data ekonomi, silakan buka menu playlist analisa fundamental forex di YouTube channel Forex Lebih Indonesia ini. Buka playlist yang ini, di sini telah banyak kita bahas gimana cara membaca data-data ekonomi yang benar. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Lebih Indonesia dan nantikan tips dan trik trading yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.